Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ayyuhat tullab wa talibat, Allah yabarik fikum. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Dursul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Naqiqina Biha, jilid pertama. Baik, pertemuan yang ke-23, halaman 45. At-tamrinul khamis, latihan yang ke-5. Ta'ammal al-amsilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-baitu, fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Ini sudah pernah kita lewati pelajarannya, bahwa apabila ada satu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut harus dikasrah. Ya, ini kan huruf jar, fi, min, ila, ini huruf jar. Maka harokat akhir dari kata yang didahului oleh huruf jar harus dikasrah. Ini hukum asalnya, dikasrah. Fil baiti, ya, bukan baitu atau baita, tapi al baiti. Minal baiti ilal baiti. Kemudian apabila kata tersebut diakhiri dengan alif, ya, seperti Amerika, ini kan akhirnya alif. Amerika, Almania, Amerika, Almania, Jerman, ya. Al-Mustashfa, ini juga alif, ini disebut dengan alif bengkok. Ya, mudahnya alif yang ditulis berbentuk ya, tapi sebenarnya alif. Al-Mustashfa, rumah sakit. Maka apabila didahului oleh huruf jar, kata tersebut tetap tidak berubah, harokat akhirnya tidak berubah. Fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa, ya, tidak berubah. Fi Amrika, min Amrika, ila Amrika. Fi Almania, min Almania, ila Almania, ya, tidak berubah. Baik, barakallahu fikum. Halaman 46, Iqra waktub. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Kita baca bersama saja. Ini sebagai contoh kata yang didahului oleh huruf jar, namun kata tersebut tidak berubah, akhirnya tidak berubah karena ada alifnya, Hada tabibu min Ingkaltarra. Dokter ini dari Inggris, Ingkaltarra, ya. Bukan Ingkaltarri, tidak, tapi dia tetap Ingkaltarra karena ada alif di akhir. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Perancis, Faransa, ya, meskipun ada huruf jar ila, tetapi tetap Faransa. Mahmudun maridun. Mahmud sakit. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang di rumah sakit. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Ingkaltarra. Abdullah pergi ke Jerman, dari Jerman ke Inggris. Dari Jerman ke Inggris. Min Almania ila Ingkaltarra. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Kitab ini milik Isa. Nah, tetap ya, Isa, bukan Isi, tapi tetap Isa. Karena ada huruf jar, meskipun ada huruf jar di sini, huruf jar li, milik. Ya. Dan kitab itu milik Musa, li Musa. Hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika.
Taib, dipahami insyaallah. Tamrin yang keenam, Iqra, bacalah. As-saburatu amama at-talibi. Papan tulis itu di depan siswa. Wahia khalfal mudarrisi. Dan dia di belakang guru. Papan tulis itu di belakang guru. Nah, amama dan khalfa di garis bawahi sebagai tanda. Ini kata baru ya, baru disebutkan di sini. Amama artinya di depan, khalfa artinya di belakang. Nah, amama dan khalfa biasanya setelahnya adalah mudhaf ilaih, ya, talibi, makanya di kasrah, at-talibi, al-mudarrisi, khalfal mudarrisi sebagai mudhaf ilaih, ya, di depannya. Jadi papan tulis itu di depannya siswa, ya, dan di belakangnya guru. Aina sayyaratul mudarrisi, di mana mobilnya guru? Hiya amamal madrasati, dia di depan sekolah, ya. Kasrah ti sebagai mudhaf ilaih. Aina baitul imami, di mana rumahnya imam? Baitul imami khalfal masjidi. Nah, rumahnya imam di belakang masjid, khalfal masjidi. Khalfal masjidi. Aina jalasa Hamidun, di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin, dia duduk di belakang Mahmud. Khalfa Mahmudin di kasrah sebagai mudhaf ilaih. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Baik, bisa dipahami ya? Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-mustashfa, rumah sakit. Almania, Jerman. Ingkaltarro, Inggris. Suisaro, Swiss. As-sikinu, pisau. Faransa, Prancis. Amama di depan, khalfa di belakang. Baik, ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.